Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aulia Mulyadi. Saya dari Prodi KPI semester 7. Izin mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Pak Opik Jamaluddin dengan judul materi yang konvergensi media tablik pada masyarakat informasi, tren penggunaan media blog. Nah, apa sih yang melatar belakangi saya harus membuat presentasi ini ya? Karena di dalam blog ini kita itu dapat mengambil sebuah hikmah, dapat mengambil sebuah pelajaran tentang betapa bermanfaatnya media blog ini. Karena media blog ini mempunyai kelebihan yaitu fleksibel dalam menampilkan konten. Ya, melalui blog para dai dapat menggabungkan teks, gambar, video, dan infografis untuk memperkuat pesan dakwah. Nah, di dalam blog ini kan itu adalah suatu media yang mana fleksibel, yang mana mempunyai fasilitas berupa gambar, video, dan teks. Kemudian yang kedua, melihat kemungkinan dan tantangan yang ada, blogging tidak hanya menjadi media alternatif dakwah, namun juga merupakan peluang strategis untuk menyampaikan risalah Islam di era masyarakat informasi. Karena pada saat ini kan masyarakat Indonesia itu selalu melek informasi, selalu melek media. Sehingga dengan media blog ini dapat menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi secara luas. Kemudian apa sih blog itu? Nah, blog itu pengertiannya adalah singkatan dari weblog yang berbentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Fenomena weblog atau blog sangat umum dikenal, hampir sebagian besar orang sering menggunakan weblog. Jadi weblog ini adalah media untuk kita menyebarkan informasi melalui tulisan-tulisan atau literasi-literasi. Kita bisa mendapat informasi melalui bacaan-bacaan atau informasi artikel yang terdapat pada blog ini. Kemudian selain kita dapat membaca melalui artikel-artikel tersebut, kita juga dapat menulis informasi atau kita juga dapat menulis sebuah karangan atau cerita tentang pengalaman hidup atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita sebarluaskan sebagai dakwah kita di media blog. Nah, apa peran blog dalam masyarakat informasi? Pertama, peran blog dalam masyarakat informasi ialah sebagai sumber informasi. Jadi blog berfungsi sebagai sumber informasi terkini. Nah, blog ini bisa dijadikan satu referensi untuk sumber informasi yang akurat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di dalam blog itu terdapat fasilitas-fasilitas berupa foto, video, ya, yang modifikasi dengan tulisan-tulisan sebagai keterangannya. Kemudian blog juga berperan sebagai alat komunikasi, yang mana pada salah satu fitur di dalam media blog ini ada fitur komentar, di mana penulis dan pembaca itu dapat saling berinteraksi melalui komentar-komentar ini, sehingga sebuah ide, sebuah gagasan dari penulis dapat tergugah kembali, sehingga ide-ide baru muncul, ya. Kemudian peningkatan kultur ilmiah, ya. Di Indonesia ini kultur ilmiah dalam segi literasi itu kurang baik, sehingga dengan adanya media blog ini diharapkan dapat menjadi peningkatan kultur ilmiah dalam segi literasi, seperti membaca dan menulis. Ya. Kemudian tren penggunaan blog, ya, tren penggunaan blog.
pertumbuhan pengguna. Jumlah pengguna blog terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Data menunjukkan bahwa banyak individu dan organisasi beralih ke blogging untuk menyampaikan informasi. Ya, pertama karena pengguna blog ini pada zaman ini itu sangat banyak ya, sangat banyak. Entah itu sebagai penulis atau sebagai pembaca. Sehingga blog ini dapat menunjukkan bahwa media blog atau aplikasi blog ini bisa dikatakan sebagai media informasi terkini ya. Kemudian kemudahan akses. Kemudahan akses itu proses pembuatan blog itu yang memungkinkan siapa saja untuk memulai blogging. Jadi akses di sini itu akses pada media blog saat ini itu dapat dikatakan mudah ya. Dapat dikatakan mudah. Kenapa? Karena di zaman ini kan itu sudah ada yang namanya email atau Gmail ya, Gmail, yang mana dengan kita mendaftar sebagai blogging atau sebagai orang yang menggunakan media blog ini, kita bisa menggunakan atau mengakses media blog ini dengan cara menautkan akun Gmail kita dengan media blog ini, sehingga tidak perlu daftar kembali ya, tidak perlu misalkan mengisi formulir seperti nama, tanggal lahir, kemudian nomor HP, tidak perlu. Kita hanya menautkan Gmail saja, itu cukup. Kemudian integrasi dengan media sosial. Blog sering terintegrasi dengan media sosial yang memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan interaksi dengan pembaca. Nah, blog juga di sini itu sering dikaitkan atau sering disebarkan melalui media-media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram, dan banyak lagi ya. Sehingga media blog ini bisa tersebar luas ke ranah-ranah media sosial lain ya, dan penyebaran ini dapat meningkatkan literasi, meningkatkan pengguna dan ketertarikan agar media blog ini bisa lebih termanfaatkan. Kemudian dampak konvergensi media terhadap penyebaran pesan Islam. Pengertian konvergensi itu adalah arti kata dasar konvergensi adalah memusat. Dan jika melihat dari gambar di atas, konvergensi bisa didefinisikan sebagai penggabungan beberapa jenis media cetak dan elektronik dalam pengiriman konten atau pesan melalui komputer dan internet. Jadi jika kita melihat dari pengertian konvergensi ini, dapat dikatakan bahwa media blog ini dapat menyatukan media sosial lain ke dalam satu sumber informasi, yaitu blog. Dengan kita menggunakan media blog ya, kita itu dapat menjadikan media blog ini sebagai sumber informasi untuk disebarkan kepada media sosial lain seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian konvergensi media adalah pengintegrasian atau penggabungan media yang ada untuk diarahkan dan digunakan ke dalam satu titik tujuan, di mana konvergensi media diakibatkan karena adanya perkembangan teknologi komunikasi digital yang menyebabkan efisiensinya adalah adanya telepon, video, dan komunikasi dan data dalam satu jaringan. Jadi konvergensi di sini itu memiliki tujuan ya, sebab adanya efisiensi telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Jadi jika diibaratkan, konvergensi ini adalah internet
yang memusatkan telepon, video, atau alat komunikasi lainnya ke dalam satu wadah, sehingga semua alat komunikasi dapat terhubung satu sama lain. Nah, dampak konvergensi media. Dampak konvergensi media itu, yang namanya dampak itu kan terbagi menjadi dua. Ada dampak baik, ada dampak buruk. Dampak baik bisa dikatakan dampak positif, dampak buruk bisa dikatakan dampak negatif. Nah, pertama dampak positif, masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat. Contohnya, para pembaca berita online hanya dengan mengklik informasi yang diinginkan di komputer, maka sejenak informasi itu pun akan muncul. Nah, jadi dengan kita menggunakan konvergensi media ini, kita itu dapat lebih praktis mendapatkan informasi, dapat lebih mudah mendapatkan informasi, sehingga kita itu tidak merasa tersusahkan, tidak berpikir bahwa dengan kita menggunakan media kita itu akan kesulitan. Tetapi malah sebaliknya, dengan kita menggunakan konvergensi media ini, kita itu dapat lebih cepat, kita itu dapat lebih mudah menggunakan media internet atau media informasi. Kemudian interaktif, masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Nah, jadi dampak positifnya itu adalah interaktif. Jadi interaktif di sini itu memiliki makna ketermudahan atau kemudahan dalam melakukan komunikasi, sehingga orang yang menggunakan dan orang yang menggunakan satu sama lain itu dapat lebih mudah berkomunikasi, dapat lebih mudah berinteraksi melalui komentar atau melalui live secara langsung. Kemudian, apa dampak negatifnya? Perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan teknologi atau cyber media dan cyber society. Jadi, adanya ketergantungan teknologi sehingga orang-orang yang selalu menggunakan teknologi ini, orang-orang yang selalu menggunakan cara mudah ini itu lebih teralihkan kebiasaannya ke dalam kemudahan, sehingga orang yang merasakan kemudahan ini itu nantinya tidak akan mau menggunakan cara yang susah atau yang ribet gitu. Jadi orang itu akan merasa malas jika dihadapkan dengan sesuatu yang ribet gitu, ya. Atau akan sulit ketika dihadapkan dengan sesuatu yang ribet ini. Kemudian media cetak, media tradisional, media konvensional mulai kalah dengan media modern, media baru atau media online. Jadi seperti misalkan koran atau misalkan majalah itu akan terregradasi oleh media-media terbaru seperti media online, media elektronik, dan media lain. Karena kemudahan itu yang membuat orang itu memilih untuk lebih simpel, memilih kepada sesuatu yang mudah. Lalu kesenjangan sosial yang semakin besar. Ya. Kesenjangan sosial ini adalah ketika kita sudah anteng atau sudah nyaman dengan alat ponsel atau misalkan alat elektroniknya masing-masing, kita itu akan lupa untuk bersosialisasi secara langsung. Ya, Jadi pengennya itu kita itu main HP nyaman sendiri gitu ya. Jadi kurang berinteraksi, kurang mau berbicara secara langsung. Sehingga kesenjangan sosial ini akan melebar, akan meluas. Padahal sejatinya manusia itu kan adalah makhluk sosial yang mana harus berbicara secara langsung, harus berbicara face to face, ya. Agar manusia ini bisa saling mengenal, bisa saling tahu bagaimana kondisi
kehidupannya secara langsung. Kemudian kesimpulannya, penggunaan blog dalam masyarakat informasi menunjukkan tren positif sebagai media komunikasi dan sumber informasi yang efektif. Dengan perannya yang beragam, blog tidak hanya membantu individu dalam menyampaikan ide, tetapi juga berkontribusi dan pada peningkatan kultur ilmiah dan pendidikan di masyarakat. Kemudian konvergensi media memberikan peluang besar bagi penyebaran pesan Islami dengan jangkauan yang lebih luas dan variasi format penyampaian yang menarik. Namun, tantangan terkait kualitas konten dan adaptasi teknologi harus diatasi untuk memastikan bahwa dakwah tetap akurat dan relevan dengan pendekatan yang tetap. Konvergensi media dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan nilai Islam di era digital ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.